Kepala Sekolah SD Negeri Lowokwaro 3 Malang yang menyetrum 4 muridnya akhirnya dicopot. Ketujuh korban longsor di Desa Banaran Ponorogo ditemukan. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Kamis 4 Mei 2017 bersama saya Merinda Surya. Nah, selain topik utama tersebut masih ada laporan menarik lainnya dan kami juga akan membahas tentang polemik angkutan online bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Inilah Special Report hari ini, selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan peralatan melaut milik nelayan Puger Jember terbakar. Kebakaran dipicu orang tua yang lalai mengawasi sang anak saat bermain korek api. Puluhan warga desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember, hari Rabu bahu-membahu berusaha memadamkan api yang membakar gudang penyimpanan peralatan melaut milik Hasim, satu di antara nelayan setempat. Warga berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke pemukiman, karena di dalam gudang banyak bahan mudah terbakar. Kekhawatiran warga akhirnya terbukti, sebuah rumah yang terletak persis di samping gudang, atapnya ikut terbakar. Warga yang mulai panik akhirnya meminta bantuan mobil tangki PDAM. Begitu mobil tangki PDAM tiba, api segera bisa dipadamkan. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, Hasim pemilik gudang sempat mengalami syok. Kebakaran ini dipicu kelalaian Hasim mengawasi sang cucu AF 7 tahun yang bermain-main korek api bersama temannya di dalam gudang. Di situ disimpan apa, Pak? Nggak ada. Tempatnya apa di situ? Tempatnya mantan nelayan ini. Ada bahan bakarnya juga? Nggak ada. Oh, nggak ada. Petugas pemadam kebakaran yang terlambat datang ke lokasi langsung melakukan pembasahan bara api di puing-puing bangunan agar api tidak kembali berkobar jika tertiup angin. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Kasus 4 siswa sekolah dasar di Malang yang disetrum kepala sekolah terus berlanjut. Akibat perbuatannya, kini kepala sekolah dicopot dari jabatannya. Sementara polisi akan melakukan penyelidikan terkait dugaan kekerasan pada anak-anak dalam kasus ini. Rombongan tim Pemkot Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kamis pagi mendatangi Sekolah Dasar Negeri Lowokwaro 3. Rombongan langsung menuju musola sekolah di mana 4 siswa disetrum oleh kepala sekolah. Rombongan juga meminta keterangan kepada seluruh guru dan perwakilan orang tua siswa. Hasilnya, penyetruman yang dilakukan kepala sekolah terhadap 4 siswa kelas 6 adalah murni sebagai bentuk hukuman, bukan terapi seperti keterangan sebelumnya. Akibat perbuatannya, kepala sekolah dicopot dan kini ditarik bertugas ke Dinas Pendidikan Kota Malang. Pihak sekolah diminta merehabilitasi dan melakukan pendampingan terhadap siswa karena trauma. Itu atas nama pemerintah kota, saya sampaikan, itu minta maaf. Saya sudah memberikan sanksi kepada guru juga, kepada kepala sekolah bahwa beliau sekarang kan sudah tidak di sekolahan, dia diadministrasikan. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, artinya bahwa kami sudah dengan tegas melakukan itu. Terlepas dari itu ada nanti membahayakan secara fisik, hemat saya ini perlu ada ketegasan. Sementara itu, meski belum ada laporan resmi kepada polisi, namun Satreskrim Polres Malang Kota mulai melakukan penyelidikan akan dugaan kekerasan kepada anak. Polisi telah memanggil orang tua siswa, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk menggali keterangan. Saat ini kita masih melakukan permintaan keterangan saksi-saksi terkait juga kepada pihak korban beserta orang tuanya, kemudian pihak sekolah dan pihak Dinas. Dan untuk alatnya sendiri saat ini bagaimana, Dan? Nah, alatnya sendiri dari pihak petugas saat ini sedang ke sekolah untuk mengamankan atau meminta alat terapi tersebut guna kita lakukan atau sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Kasus hukuman setrum kepada siswa mengundang perhatian berbagai kalangan. Meski kepala sekolah berdalih penyetruman untuk terapi kesehatan dan aman, namun tindakan tersebut dikecam berbagai pihak. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan.
Pemirsa, korban tewas tertimbun longsor di Ponorogo kembali ditemukan. Hari Rabu sore, warga menemukan satu lagi korban yang tertimbun lumpur material longsor. Korban yang ditemukan adalah korban ke-7 dari 28 korban tewas. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas berjibaku dengan hujan deras dan juga lumpur. Jenazah korban longsor yang diduga bernama Lamitun alias Tuniah, warga desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, tiba di RSUD Ponorogo Rabu malam. Mbah Tu adalah korban ke-7 yang ditemukan dari 28 korban yang tertimbun longsor di desa Banaran. Sebelumnya korban ditemukan sekitar jam 2 siang di lokasi longsor di sektor A Dusun Tangkil, desa Banaran, Pulung. Warga melihat jenazah korban di antara bebatuan dan pepohonan material longsor. Proses evakuasi berlangsung dramatis, karena evakuasi dilakukan saat hujan turun. Petugas dan warga harus berjibaku dengan lumpur dan material longsor, karena jika tidak segera dievakuasi, korban akan kembali tertimbun longsor. Ya, informasi dari warga yang bersangkutan pada saat itu, informasi dari warga tadi ikut metik jahe pada saat tanggal 1 kemarin. Itu 1 yang April. dugaan namanya Mbah itu ya? Mbah Tun. Ya. Umurnya sekitar Antara 60 tahun. Tadi dia memang salah satu daftar ya, ada di daftar ada. korban. Ya. Untuk memastikan identitas korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo untuk diotopsi. Bencana longsor di Ponorogo terjadi 1 April lalu. Bencana menyebabkan 28 korban tewas tertimbun, 32 rumah tertimbun. 7 korban ditemukan sedangkan 21 korban lainnya masih belum ditemukan. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media melaporkan. 2 calon tenaga kerja wanita kabur dengan cara melompat dari lantai 2 tempat penampungannya di Kabupaten Blitar. Keduanya kabur karena kerap disiksa, bahkan diancam akan dibunuh pemilik penampungan. 2 calon tenaga kerja wanita TKW yang kabur dari penampungan di Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Blitar, masing-masing Sunarsi, 36 tahun asal Tuban yang sedang hamil 5 bulan, dan Sumiati, 45 tahun asal Ponorogo. Keduanya kabur dari tempat penampungan dengan cara melompat dari lantai 2 penampungan. Beruntung Sunarsi yang sedang hamil selamat, sedangkan kandungannya masih dalam pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Ngudi Waluyo-Ulingi. Sunarsi mengaku nekat kabur karena kerap dicaci maki pemilik penampungan serta disiksa dengan pukulan. Bahkan ia juga diancam akan dibunuh. Selama 2 bulan dalam penampungan, ia tidak diperbolehkan keluar rumah, bahkan dikurung dalam kamar dengan penjagaan 3 orang. Makanya saya sempat curiga, saya pernah tanya, ini PT di bawah naungan PT mana, malah saya digampar. Mbak sempat ada intimidasi dan juga ancaman-ancaman juga, Mbak? Sering. Ancamannya sampai seperti apa? Mau dibunuh. Itu yang ngancam siapa? Dua-duanya, laki perempuan, suami istri itu. Sunarsi kabur dan ditemukan Hadi Sartono. Sunarsi dan Sumiati mengaku ketakutan karena diancam akan dibunuh, sehingga Hadi Sartono langsung melaporkan ke polisi. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memeriksa tempat penampungan namun terkunci. Rumah berlantai 2 ini dikontrak Budiono 54 tahun dan Siti Aminatun 40 tahun yang tak lain pemilik penampungan. Ada seorang warga desa Seragi melaporkan bahwa ada 2 perempuan terancam jiwanya, melapor ke rumah yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan diteruskan ke Mapolsek. Korban sementara setelah kami datangi ke lokasi, kita amankan, kita bawa ke Polsek, kemudian saya bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan kesehatannya. Polisi menduga kedua calon TKW yang nekat kabur dari tempat penampungan merupakan korban praktek perdagangan manusia. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media melaporkan. Usai jeda, spesial report akan kembali dengan informasi polemik angkutan berbasis online yang masih saja belum selesai. Tetaplah bersama kami. Semua yang paling top ada di sini.
Top File pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Episode kali ini saya akan mengajak pecinta rasa untuk menyeberang dari Surabaya ke Madura. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch. Hanya di iNews TV. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya agak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pengemudi angkutan kota di Terminal Purabaya, Surabaya Selasa lalu berunjuk rasa menolak angkutan berbasis online beroperasi di area terminal. Bahkan sejumlah sopir melakukan aksi sweeping angkutan online hingga memaksa penumpang untuk turun. Puluhan sopir angkutan kota yang biasa beroperasi di Terminal Purabaya, Surabaya menggelar unjuk rasa menolak keberadaan angkutan online di kawasan terminal. Dalam aksinya, mereka melakukan sweeping pada angkutan online yang sedang melintas di Terminal Purabaya. Mereka juga berusaha menurunkan paksa penumpang, namun lantaran sulit mendeteksi keberadaan taksi online, sasaran beralih pada pengemudi ojek online. Penumpang yang sudah naik akhirnya dipaksa turun. Sopir angkot menuntut ketegasan Dinas Perhubungan terhadap keberadaan angkutan online yang dianggap merugikan angkot. Mereka mengaku kehilangan pendapatan hingga 60% karena menurunnya jumlah penumpang. Ini demo kita tolak taksi online. Ya. Yang jelas merugikan kita, kerugian online ini lebih dari 60% Pak setelah adanya taksi online itu. Uber terlalu banyak, yang diangkut bukan masalah aplikasi, yang diangkut penumpang umum dari dalam terminal diangkut sama Uber. Jadi yang kalau ada Uber ngangkut itu kalau ditegur dia ngakunya aplikasi, yang diangkut bukan aplikasi, yang diangkut penumpang umum. Selang sehari, polisi melakukan mediasi dengan puluhan sopir angkot di Mapolsek Waru agar aksi sweeping tidak terjadi lagi. Kapolsek Waru Kompol Fatoni mengatakan dalam pertemuan sempat terjadi tarik ulur. Namun akhirnya berhasil disepakati jika angkutan online dilarang masuk ke dalam Terminal Purabaya untuk menaikkan penumpang. Angkutan online hanya boleh mengambil penumpang di halte luar terminal. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Polemik angkutan online masih saja belum reda. Meski Permen-Hub nomor 32 tahun 2016 sudah dikeluarkan, bukan berarti persoalan angkutan online dengan angkutan konvensional selesai. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah supaya masalah ini segera kelar dan sama-sama menguntungkan, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi? Ya, kita akan membahasnya dengan Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Insinyur Armuji MH yang sudah hadir di studio. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 03199002704. Selamat sore Pak Armuji. Sore. Apa kabar hari ini Pak? Baik, sehat. Ya, kalau kita amati Pak, ini kan angkutan online, ini kan menjadi polemik bagi kita karena di satu sisi masyarakat membutuhkan karena dengan tarif yang lebih murah dan juga pelayanan juga yang lebih bagus. Tapi di satu sisi ini merugikan bagi para angkutan konvensional. Bagaimana Pak Armuji menanggapi hal ini?
Ya, tentunya ini kan menjadi satu tuntutan masyarakat. Jadi dengan berkembangnya satu teknologi, masyarakat disuguhi dengan serba cepat, dengan pelayanan yang cukup ekstra, ya toh, dengan tarif yang murah pula, maka ini berkembang. Bukan cuma di Indonesia, tapi di negara-negara maju lainnya ini lebih awal, sudah tahunan yang lalu, ya toh. Oleh karena itu, begitu masuk di Indonesia, yang sekarang ini juga orang anak kecil pun juga sudah bisa gampang menggunakan suatu gadget telepon, mengaksesnya, maka dengan keberadaan mereka ini, mereka seolah-olah diberikan sesuatu yang pelayanan yang cukup luar biasa. Oleh karena itu sebenarnya angkutan konvensional dengan angkutan online ini beda segmen. Kalau angkutan konvensional yang namanya angkutan umum, kayak metro, kayak BEMU atau yang anggota, yang lain-lainnya, ini kan mereka sudah punya suatu jalur tersendiri ya, dan segmennya pun mereka juga sudah ada tersendiri. Tapi walaupun Pak Armuji mengatakan beda segmen, tapi kalau kita lihat masyarakat kita secara umum banyak loh yang sekarang menggunakan angkutan online begitu. Ya karena mereka dilihat dari segi promosi, mereka juga gencar-gencarnya mempromosikan, baik promosi masalah tarif maupun promosi tentang keberadaan online itu sendiri. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung, gitu. Dengan begitu saya kira di mana kalau sebenarnya ini bukan musuhnya angkot. Mungkin yang dimaksud konvensional adalah taksi-taksi yang dulu kayak si Bluebird, Orange dan lain-lain. Ini yang segmennya sama sebenarnya. Pesaing mereka. Pesaing mereka, bukan angkutan kota, pesaing mereka. Tapi taksi-taksi konvensional yang sudah lama-lama telah menguasai di beberapa kota di Indonesia maupun di daerah-daerah Tapi dengan adanya taksi berbasis online begitu, ini sangat berpengaruh pada penghasilan dari angkutan konvensional, Pak. Oh, pasti, karena kalau angkutan konvensional sebenarnya kalau mereka perusahaan taksi ini canggih, mereka sudah berpikir jauh, ya toh, karena mereka kan dulu ada taksi yang cukup merajai di seluruh Indonesia. Mereka harus sebenarnya jauh-jauh hari, kalau di luar negeri sudah ada sistem yang pakai online seperti itu, mereka harus merubah diri. Kalau mereka itu berpikirnya bisnis, ini kan agak telat mereka ini. Begitu mereka ada teknologi masuk, ya toh, masyarakat bisa mendaftarkan, masyarakat bisa diberi pendapatan, mereka berbondong-bondong mereka akan menggunakan yang namanya online itu tadi. Kalau di luar negeri sudah ada sejak lama begitu, Pak. Tapi kenapa di Indonesia diterapkan justru menjadi polemik dan masalah begitu? Taksi online ini sebenarnya di negara-negara lain juga berpolemik sama sebenarnya. Cuma kan di sana itu sudah aturannya agak dipertegas dan diperjelas. Kalau di Indonesia itu kan baru begitu masuk ada taksi online, mereka peraturan Permengub 32 ini mereka disosialisasikan hampir bertahun-tahun, hampir 2 tahun tidak selesai. Begitu ganti menteri, itu ada perubahan Permengub 18 kalau nggak salah, Permengub 18 yang baru itu. Dan ini sosialisasinya pun juga belum tuntas. Dan diberlakukannya Permengub ini kan segala sesuatu itemnya itu per Juli yang akan datang. Oke, sosialisasi Permengub nomor 32 tahun 2016 sudah dilakukan sejak kapan itu, Pak? Itu sudah lama, semenjak taksi online itu masuk Indonesia itu 2 tahun yang lalu. Dari isinya kalau kita amati adalah mengenai tarif dan juga kuota, Pak. Seperti apa ini? Itu sebenarnya kalau di Permengub 32 itu kelihatannya tarik ulur saja di situ. Tapi yang dengan ada revisi Permengub yang 18 itu mereka sudah signifikan mengatur keberadaan taksi online. Dan itu sudah finish, tidak ada revisi lagi. Tinggal diperkuat dengan adanya perda-perda di kota. Karena bukan di daerah, di kota. Kalau online ini kebanyakan banyak di kota ya, bukan di daerah-daerah kabupaten. Oleh karena itu bahwa kebijakan pusat seperti ini, daerah akan bikin kebijakan, yang penting itu aturan tidak diskresi dengan aturan di atasnya, dengan Permengub itu. Begitu peraturan gubernur atau peraturan daerah yang akan kita bikin, maka kebijakannya itu seperti apa. Karena yang namanya taksi online, ini kan jasa aplikasi itu sangat diuntungkan luar biasa. Yang pertama masalah tarif, Pak. Ini yang membuat masyarakat kita memilih, wah saya pilih angkutan online nih karena jauh lebih murah dibandingkan dengan konvensional. Bagaimana untuk pengaturan tarifnya sendiri? Tarifnya ini belum diatur. Sampai sekarang itu belum ada namanya tarif penerapan batas bawah seberapa tarif bawahnya gitu? Berapa. Karena mereka seringkali taksi online ini memberikan satu promo-promo gratis. Dengan begitu masyarakat akan lebih tertarik. Lebih tertarik lagi dengan seperti itu. Tapi yang dirugikan sebenarnya secara tidak sadar, ini para driver ini dirugikan dengan adanya pihak-pihak aplikasi.
mereka ini sebenarnya juga ditipu sama pihak aplikasi. Sebenarnya kalau kita Kenapa amati, ditipu, Pak? Memangnya mereka tidak dapat mereka tidak katakan begitu dari perusahaan? enggak. Jadi mereka ini tidak dapat suatu bonus atau segala sesuatunya. Awalnya masuk memang mereka itu ada bonus yang cukup besar bagi untuk mereka bisa mendaftar di taksi online sebagai mitra mereka. Dulu kan katanya mitra aplikasi ini mereka cuma jasa aplikasi saja, bukan untuk sebagai jasa transportasi. Tapi hanya aplikasi saja. Nah, mereka cuma dapat dana duit dari sponsor dan segala macam yang mereka aplikasikan dengan sistem mereka. Dengan begitu yang menjadi sasaran sekarang ini, begitu promo sudah tidak dilakukan segala macam, supirnya yang mati kelepasan karena dengan begitu agak jauh tarif mereka cukup sedikit dan itu pas-pasan saja. Nah ini secara tidak langsung sadar atau tidak, supir ini sebenarnya dibohongi dengan merasa adanya dirugikan begitu ya kalau dilihat-lihat ya. Oke Pak, kan juga sempat ada informasi bahwa tarifnya akan disamakan dengan angkutan konvensional. Bagaimana kalau disamakan? Berarti yang online gimana, Pak? Harusnya adilnya itu harus disamakan. Tarif bawahnya katakan per kilonya sekian, katakan seperti itu, X sekian. Itu harus sama. Supaya apa? Supaya persaingan ini ada persaingan yang kompetitif. Yang taksi online, terutama Uber ini agak nakal juga. Nakalnya begini. Jadi mereka ini sebagai aplikasi juga sebagai reguler, mereka menaungi beberapa driver, tapi dengan kaki tangan perusahaan orang lain. Ya, ini yang nakal mereka ini. Ini yang tentunya harus disikapi. Mereka pun selalu kita minta kadang-kala data yang masuk ke sana, para driver yang dinaungi mereka sebagai mitranya, itu berapa ratus sih atau berapa ribu. Dia tidak pernah memberikan data yang konkret. Karena apa? Takut ketahuan. Tapi lama-lama kan orang kita kan juga pinter-pinter masa aplikasi. Tahulah kelemahan dan kelebihannya mereka seperti apa, itu tahu. Dan tapi kita sebagai orang awam tidak tahu dong Pak, kalau ternyata orang ini taksi online nih, karena tidak ada identitasnya begitu, baik dari plat nomor atau stiker tertentu begitu. Ya memang nggak ada identitasnya. Taunya itu bahwa mereka itu bisa mengonlinekan dari HP, memanggil, dan mereka bisa tahu tarifnya, begitu masuk tahu jarak sekian tarifnya sudah terbaca sekian gitu. Baru saja kita juga dapat informasi tadi Pak yang ditayangkan itu bahwa kemarin ada sweeping di Terminal Purabaya. Bagaimana Pak Armuji menanggapi hal ini? Jadi para sopir taksi online semua disuruh ini Pak, sampai penumpangnya suruh turun juga. Ya itu bukan cuma di Terminal Purabaya juga aja, di Malang pun, di Jogja. Itu kejadian itu dulu di Jakarta, ya hampir terjadi seperti di Indonesia hampir terjadi seperti itu. Makanya mereka ini para taksi konvensional masuk ke terminal segala macam itu kan juga bayar. Mereka juga bikin counter-counter untuk promosi. Bayarnya gak cukup murah. Tapi taksi online kan nggak pernah bayar mereka ini. Seluntung atau mereka main selonyor aja ke situ dan akhirnya seolah-olah di mana pihak terminal atau pengelola bandara dan segala macam mesti ngamuk mereka. Tapi sampai saat ini masih beroperasi ya Pak angkutan online? Oh masih tetap beroperasi. Terus gitu. kapan akan ditetapkan tarif dasar bawah itu? Nah itu tergantung kalau kita masih menggodok perda itu di DPR Surabaya, perda itu sudah kita masuk dalam prolegda dan nanti salah satunya akan mengatur itu kebijakan daerahnya. Tapi mungkin secara nasional Permengub atau secara regional Jawa Timur itu juga harus ditetapkan berapa sih tarif bawahnya. Yang penting itu tarif atasnya berapa maksimalnya. Oke baik Pak, ini ada informasi lain mengenai angkot online juga. Sopir angkutan kota dan Asosiasi Angkutan Umum mendesak Pemprov Jawa Timur membatasi armada transportasi online termasuk penggunaan plat kuning. Jawa Timur Soekarwo, Dinas Perhubungan Jatim dan Polisi menggelar pertemuan dengan 300 perwakilan sopir angkot dan Asosiasi Angkutan Umum di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Pertemuan terkait polemik angkutan umum berbasis online. Ratusan sopir angkot memilih tidak melakukan aksi mogok agar bisa berdialog dengan gubernur. Mereka meminta Pemprov Jatim bertindak tegas terhadap angkutan umum online yang dianggap melanggar dan merugikan mereka. Pertama bahwa angkutan online itu harus mengikuti regulasi seperti yang ada di Undang-Undang 22 tahun 2009. Ada identitas, ada syarat termasuk pengemudinya juga harus bersih umum, kendaraannya harus dikir. Selama ini online kan tidak dikir. Siapa pemilik online ini sampai sekarang juga tidak jelas.
mobilnya siapa yang direkrut tidak jelas. Nah, sekarang seperti aplikasi itu, di situ kan yang ditulis Google, Apple, apa iya, walah kan. Dan sekarang sudah merebak kepada angkutan barang, ada GoBox kan. Nah, yang paling meresahkan buat kami Gojek itu. Sekarang Gojek bayangkan mangkal di Karangmenjangan. Di plaza-plaza. Di plaza-plaza. Begitu ada orang keluar belanja ojek ya. Berarti kan bukan online, mestinya dia kan nunggu. Ada panggilan dari operatornya kan. Pemprov Jatim berjanji akan menjembatani keluhan para supir angkot konvensional. Dinas terkait akan membahas lebih lanjut dengan perwakilan Asosiasi Angkutan Umum untuk mencari solusi terbaik. Pertama, kita akan mengusulkan di telekonferensi besok aspirasi dari teman-teman di Surabaya. Apa saja, tadi ada 7 poin tadi yang tambahan dari 11 itu. Salah satunya plat kuning tadi yang disampaikan. Kita sampaikan kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Perhubungan, dan Kapolri. Karena ada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Menteri Dalam Negeri, tapi juga fungsinya di Departemen Perhubungan dan Korlantas Mabes. Nah, itu. Yang lain adalah space yang tarif tertinggi dan terendahnya tadi mungkin semakin dekat. Setelah Permen 32 tahun 2016 dibenahi dengan 11 poin, kita membuat pergub. Salah satu yang kita usulkan, tolong kemudian aplikasi itu jangan kemudian izinnya ke Jakarta, ke Kominfo. Ya, bagaimana kemudian di Kominfo Provinsi, dan kemudian kami dengan Pak Iqbal, nanti Korlantas, Dirlantas Polda Jatim, kita bicarakan seperti usulan kalau plat kuning. Seperti diketahui, polemik angkutan konvensional dengan angkutan online kembali menghangat berbuntut kericuan hingga aksi mogok para supir angkot di sejumlah daerah. Seperti yang dilakukan ribuan supir angkot di Kota Malang beberapa waktu lalu. Mengatasi persoalan itu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan diantaranya berisi pengaturan tarif angkutan online diatur oleh pemerintah daerah. Dari Surabaya, Rita Mbayong, MNC Media melaporkan. Pemirsa, usai jeda spesial report solusi kemelut taksi transportasi online akan kembali lagi, tetaplah di iNews TV. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Di awak deki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews TV. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Di awak deki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Mari nikmati indahnya negeri ini melalui keunikan budaya serta sejarahnya dalam Wajah Indonesia, hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative.
Ya, Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, mengatasi polemik angkutan online yang tidak kunjung usai, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 32 tahun 2016. Peraturan ini berisi sejumlah poin mengatur angkutan online dan berlaku mulai 1 April. Polemik angkutan online versus angkutan konvensional kian panas akhir-akhir ini. Masing-masing pihak bergeming dengan tuntutannya. Mengatasi persoalan itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Pemerintah berharap peraturan ini menjadi solusi terbaik. Beberapa poin penting pembahasan revisi Permenhub tersebut meliputi: pertama, jenis angkutan sewa. Kendaraan bermotor umum yang memiliki tanda nomor kendaraan bermotor TNKB warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa. Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online. Kedua, kapasitas silinder mesin kendaraan. Angkutan sewa umum minimal 1.300 cc, angkutan sewa khusus minimal 1.000 cc. Ketiga, batas tarif angkutan sewa khusus. Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas, bawah diserahkan kepada pemerintah daerah. Keempat, kuota jumlah angkutan sewa khusus juga ditetapkan kepada pemerintah daerah. Kelima, kewajiban STNK berbadan hukum. Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Keenam, kendaraan yang digunakan untuk angkutan harus diberlakukan pengujian berkala atau KIR. Ketujuh, terkait pajak, yakni substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Dirjen Pajak. Selanjutnya, soal akses dashboard. Pokok bahasan akses dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubbat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online. Terakhir, soal sanksi. Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi. Sanksi atas pelanggaran perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses atau pemblokiran sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan. Ya, pemirsa dan juga Pak Armuji, kita akan mengetahui seperti apa sih sampai saat ini keberadaan angkutan atau transportasi online. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Irfan Wahyu Derajat. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore. Ya, Pak Irfan, kalau kita mengamati seperti apa sih regulasi yang sudah dibuat Pemkot untuk mengatur angkutan online? Ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, karena sebenarnya kalau angkutan ini kan lintas wilayah ya, jadi peraturannya pun kita mengacu pada kementerian ya, dan mungkin kalau khusus taksi mungkin karena dalam satu provinsi mungkin dilanjuti dengan peraturan gubernur. Jadi sebenarnya kita mengacu pada peraturan yang nantinya atau yang sudah mengatur diatur oleh minimal permen atau peraturan gubernur. Ya, untuk pengaturan tarifnya sendiri, Pak, mulai penentuan dari batas bawah dan juga batas atas seperti apa? Ya, kami sudah ada diskusi ya, di rapat beberapa kali dengan dinas provinsi, dinas perhubungan provinsi, dan penetapannya juga melalui peraturan gubernur. Jadi tidak lanjut rencana revisi PM 32 itu yang kemarin belum bisa dilaksanakan, akhirnya mundur lagi, Pak. Gitu. Oke, untuk penetapannya kapan, Pak, kira-kira? Karena kalau tidak segera ditetapkan batas bawah dan juga batas atas, tentunya masih banyak aksi demo yang dilakukan oleh para sopir angkutan konvensional, begitu? Ya, kami katakan tadi, kami sebenarnya sifatnya juga menunggu ya, jadi kota kabupaten ini kan menunggu tindak lanjut revisi peraturan Menteri 32 2016 maupun Pergub ya, Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut terhadap revisi permen itu. Jadi sampai sekarang kami belum bisa melangkah kalau belum ditetapkan. Gitu. Oke, kalau bisa dibilang berarti untuk tarifnya sendiri di masing-masing daerah apakah akan berbeda begitu, Pak Irfan? Kita sebenarnya jangan bicara tarif dulu ya, lebih pada bahwa angkutan online itu juga harus
memenuhi persyaratan dalam Permen atau revisi PM 32 itu, di mana rencananya kan angkutan sewa itu dikategorikan angkutan sewa khusus ya untuk yang online. Jadi juga tetap harus memiliki identitas khusus, kemudian juga ujikir ya, berbadan hukum dan sebagainya. Jadi sebelum melangkah itu sebenarnya ya masih yang banyak tahapannya angkutan juga online ya. ini harus berbadan hukum dulu, kemudian setelah berbadan hukum mengajukan ke pemerintah kota badan usaha ya, sama dengan angkutan pariwisata ya. Kemudian setelah badan usaha, kemudian ada rekomendasi dari provinsi sebagai angkutan sewa khusus, kemudian ujikir. Bahkan kemarin Pak Menteri juga mau ini ya menerapkan Undang-Undang 22 tentang pengujian swasta ya. Jadi iya, baik, ada informasi Pak Irfan bahwa untuk kuota di masing-masing daerah mengenai transportasi online ini akan dibatasi. Bisa dijelaskan seperti apa pembatasannya? Iya, sebenarnya sudah makanya ini yang tadi pertanyaannya sebenarnya kepada itu provinsi ya. Jadi kami ngikuti aja kalau memang sudah ditetapkan katakanlah 5.000 gitu ya. Ya kami yang Surabaya berapa itu kami akan mengikuti gitu. Untuk kuotanya Pak, maksud saya? Kuotanya kan, iya nanti dari provinsi yang menetapkan Pak. Kalau pemerintah kota kan lebih ke arah tadi, ujikir dan surat izin usaha angkutan. Domain kita itu Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan sudah memberikan informasi kepada kita. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Mbak, terima kasih. Ya, baik, saya kembali ke Pak Armuji Pak. Ini Pak, terkait masalah kuota yang saya sempat tanyakan kepada Pak Irfan tadi, untuk di Surabaya sendiri, apakah sudah ada bocoran, ada berapa angkutan online yang nantinya akan diterapkan di Surabaya? Kalau kemarin dari Pergub Jatim, yang kapan hari pernah disampaikan oleh Disub Provinsi, untuk Surabaya katanya sekitar 3.000. Tetapi dengan kota 3.000 itu, padahal online yang ada di Surabaya itu sudah hampir 10.000-an. Nah, dengan begitu kan jomplang. Tetapi kalau tidak dibatasi, tentunya akan terus selalu bertambah. Itu yang akan menyusahkan Surabaya sendiri, karena Surabaya tidak akan mendapatkan retribusi apapun dari aplikasi ini, tidak mendapatkan pajak apapun dari aplikasi ini. Justru untuk jalan-jalan kita itu akan terpadati dengan banyaknya mobil yang tadi dikatakan Pak Irfan dengan angkutan khusus itu tadi. Nah, ini kan justru akan mempersempit daripada dan memperluas kemacetan yang ada di Surabaya. Iya, semakin banyak juga ya Pak ya. Pasti itu. Kalau tadi kita mengamati juga dari yang disampaikan Pak Irfan, untuk masalah regulasi dari Pemkot Surabaya pun masih belum masih belum pas begitu ya, belum siap. Bagaimana Pak Armuji? Begini, jadi kita mungkin satu-satunya yang sudah bikin inisiatif Raperda untuk angkutan taksi online itu adalah Kota Surabaya, yang diinisiatori oleh DPRD Kota Surabaya itu sendiri. Dan ini sudah masuk prolegda. Semenjak dulu dikeluarkannya PM 32 itu. Oleh karena itu kita sudah menjajaki, begitu ada revisi PM 32 ke PM 26 yang kemarin sudah disahkan, dan itu akan menjadikan satu cantolan untuk kebijakan daerah. Oleh karena itu meskipun nanti ada pergub, kita tetap melakukan bikin perda. Karena perda itu nanti secara spesifik kebijakan-kebijakan daerah itu akan mengakomodir di sana. Poin-poin isinya seperti apa Pak Armuji? Poin-poin isinya ya memang secara garis besar apa yang sudah ditelurkan oleh Permen 26 itu, maka kita tidak akan bisa melampaui itu. Tapi kebijakan daerahnya yaitu di mana nanti kota mobil itu jangan terlalu banyak, dan mereka retribusi ke Surabaya itu apa? Dilanjutkan nanti usai jeda ya Pak Armuji. Pemirsa, Special Report masih akan kembali dengan informasi yang lainnya. Tetaplah di iNews TV. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan,
Dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Di awak deki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Anda salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan di persidangan. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews TV. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam special report yang membahas tentang polemik angkutan taksi berbasis online. Ya, Pak Armuji, kita kembali ke pertanyaan saya yang tadi yang sempat terputus ya, mengenai tentang poin-poin dari isi Permen Hub yang sudah direvisi yang tadinya nomor 32 tahun 2016 menjadi nomor 26 tahun 2016. Isinya seperti apa tadi, Pak? Jadi Permen Hub itu dari Permen tahun 2016 dirubah menjadi Permen Hub 26 tahun 2017. Yang 2 bulan yang lalu sudah disahkan ya toh. Isi secara umum bahwa taksi online itu mereka harus berbadan hukum. Di mana itu bisa koperasi atau yang lainnya. Yang kedua, mereka juga sisi kendaraannya itu telah ditentukan di atas sisi yang rata-rata 2.000. Yang ketiga, bahwa mereka juga nanti bisa dan harus itu ujikir kendaraan. Yang keempat, yang masih menjadi perdebatan belum disetujui bahwa mobil itu harus dinamakan koperasi. Itu yang masih belum. Ujikir kendaraan harus setiap tahun memenuhi apa saja, Pak? Iya, tentunya standarnya. Gas emisi, mesin itu kan ujikir kendaraan layak untuk sebagai angkutan orang. Yang ketiga bahwa yang keempat kendaraan-kendaraan tersebut ya toh harus mempunyai satu identitas. Itu stiker atau bahwa itu memang angkutan khusus yang bisa untuk ngangkut orang gitu. Nah, secara umumnya seperti itulah untuk Permen 26 itu. Tapi sudah ada Pak stiker yang khusus untuk para anggota online ini. Kapan kira-kira ini, Pak? Nah, itu kan juga nanti tergantung dari kebijakan daerah. Dalam hal ini di mana kepolisian maupun dinas perhubungan mereka segera untuk men-stressing bahwa itu adalah satu identitas taksi online harus ada. Kalau enggak, mereka justru taksi-taksi konvensional ini yang tadi kita lihat di catatan tadi bahwa mereka protes. Loh kok enak bahwa kendaraan pribadi bisa dipakai untuk angkutan ya. umum. Kalau kita berbicara masalah peraturan daerah sendiri tentang Kota Surabaya, seperti apa Pak untuk mengatur angkutan berbasis online ini? Yang jelas kita bikin perda itu tidak akan melakukan satu diskresi, artinya tidak akan bertentangan dengan aturan di atasnya. Misalkan Pergub atau Permen 26. Kita tidak akan memberikan satu diskresi, tapi yang kita stretchingkan tentunya Surabaya juga mempunyai kebijakan tersendiri. Dengan hal ini tidak suatu contoh begini, bahwa kalau kita katakan dapat jatah kota 3.000 katakan seperti itu. Di sini kan ada yang namanya Grab, ada Uber, ada Gokar ya. Gokar. Nah, mereka ini seperti apa? Karena
yang namanya aplikasi ini kan tidak pernah memberi satu kontribusi dengan apapun, dengan Surabaya, Berarti dengan ini kota yang terkait ditempati dengan seluruh pajak Indonesia. begitu Pak ya Dengan untuk Kota pajak, Surabaya. Seperti gitu. apa nantinya yang diinginkan oleh Pemkot Surabaya? Ini masih dalam satu wacana, kalau bisa Pemkot itu bikin aplikasi sendiri yang berbasis online. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu dikelola oleh BUMD atau mungkin dinas koperasi. Tapi hal ini kemarin kita waktu nyampaikan ke Bu Wali, kalau bisa ini dikelola ke BUMD. Nah, kalau dikelola ke BUMD tentunya ini nanti pendapatan ini ngalahkan reklame. Oke. Artinya bahwa kalau 3.000 katakan Gokat, Grab, Uber ini dikasih 500-an, sisanya ini harus masuk di ikut aplikasinya. Oh, bisa dibilang BUMD. dijadikan satu aplikasi Iya. di Pemkot Surabaya itu. Ya, itu satu solusi yang bagus Itu gitu solusi Pak ya. yang bagus. Artinya semua, jadi jangan cuma di Surabaya saja. Saya nyarankan di kota-kota lain juga seperti itu. Karena begini, karena perusahaan Grab, Uber ini kan Amerika. Jadi datanya orang Surabaya itu masuk ke sana semua. Ini bahaya sekali juga. Dan mereka kalau selalu ditanya, mereka database-nya berapa, mereka tidak akan bisa memberikan secara tulus dan secara keseluruhan. Mereka kita minta mana datanya, dikasih cuma 500, padahal mereka punya 3.000. Oke. Inilah yang tentunya seringkali dibohongi. Dan supir-supir juga sebenarnya lama-kelamaan mereka juga merasakan bahwa tarif mereka dibikin rendah, persaingan bisnis mereka lakukan, supirnya banting tulang, mereka yang punya bisnis ini adalah menguntungkan dia sendiri. Kalau kita amati ini semakin molor dan molor terus Pak ya. Kalau Bapak melihat apakah Pemkot kurang cepat begitu untuk menangani hal ini? Jadi pemerintah Kemudian? pusat yang lambat saya kira. Karena apa? Karena dengan diaturnya Permen 26 itu mereka harus stressing tegas dengan adanya taksi online. Suatu contoh kalau di Cina itu yang namanya online yang dari luar itu mati dengan kutu karena diatur dengan adanya seperti kayak perda itu. Jadi daerah atau kota di Cina itu membuat aplikasi sendiri. Kamu tak jatah sekian, mau nggak mau ya sudah, kalau nggak mau kamu out, kalau mau ya ikuti aturan ini. Oke, bisa Mereka dibilang mati kita dengan juga akan sendirinya. meniru Itu Cina akan juga niru ya? seperti itu, iya. Oke. Karena pajaknya akan masuk ke kota sendiri. Oke Pak, kalau kita melihat tapi banyak sampai sekarang ini angkutan konvensional ini masih kurang memenuhi standar begitu ya, masih membuat para penumpangnya kurang nyaman. Kemudian solusinya seperti apa dong? Ya memang angkutan. Dan itu yang membuat orang-orang memilih naik online aja lah. Ya, jadi angkutan angkot kan seperti itu. Memang segmennya kan lain. Jadi segmen mereka itu ya toh kadangkala ya kalau dulu kita ngomong itu orang-orang yang anak-anak sekolah, kadang-kala orang-orang yang ke pasar ya, segala macam. Tapi dengan sekarang ini anak sekolah sudah beralih ke online. Mahasiswa beralih ke online karena apa? Satu mobil bisa dinaiki 4 orang, urunan lebih murah. Dan mudah mengaksesnya mudah begitu mengaksesnya, ya. mereka dijemput ke tempat tujuan mereka. Oke, ya Pak. Kalau begitu, jadi bisa dibilang lebih mudah online begitu daripada yang konvensional ya. Dan ini memang adalah suatu tuntutan zaman. Jadi mau nggak mau, kita beralih ke digital gitu. Kita harus kembali ke digital. Kita tidak harus gaptek karena di negara-negara maju kemajuan seperti ini mungkin sudah 10 tahun yang lalu mungkin ya. Sekarang ini kan Indonesia ini kan lagi berapa tahun sih online, baru 2 tahun lebih lah sedikit. Kalau di sana sudah 10 tahun yang lalu. Iya. Pak Armuji, dengan adanya demo dan juga sweeping yang dilakukan oleh para pengemudi pengemudi ini Pak, angkutan konvensional itu kan sempat melakukan kesepakatan dengan angkutan online begitu. Apakah sudah ada kesimpulan Pak? Ya kesepakatan sih tertuang atau tersirat saja, tapi dalam pelaksanaannya kan belum, nggak bisa, susah. Kecuali memang petugas ini jangan dilawankan oleh sesama driver ya, itu kan nggak adil. Karena driver itu juga bukan penegak hukum, mereka ini sebagai pelaku saja, korban sebenarnya. Ya, korban daripada yang namanya alat online ini kan begitu. Ya harus yang tegaknya yaitu disub sama kepolisian harus tegas terhadap yang punya aplikasi ini. Gitu loh. Itu harus tegas, yang punya aplikasi. Siapa Pak yang menyimpulkan bahwa sekarang angkutan online tidak boleh nih mengambil penumpang dari misalkan area dari terminal Purabaya? Sempat ada informasi itu. Ya, di Purabaya, di bandara, di stasiun. Online ini kan dimusuhi sama taksi-taksi konvensional. Karena taksi konvensional itu mereka begitu ada kendaraan datang, yaitu ada kereta segala macam datang, mereka akan menjemput dan seperti itu. Nah, orang-orang yang sekarang ini yang lagi yang ingin mudahkan begitu mau turun pesawat baru landing pun mereka sudah buka HP, mereka langsung
gadget untuk pesen taksi online. Mereka dengan jenis, tapi kan ini bentrok dengan orang-orang yang konvensional ini. Nah, oleh karena itu dengan ketegasan yang cukup sebenarnya, yang salah ini sebenarnya kan pihak aplikasinya sendiri. Jadi saya nyalakan, kenapa disalahkan? Karena di Juanda suatu contoh, semua taksi konvensional mereka kan juga pasang counter, ya banyak counter di situ. Mereka kan bayar ke bandara itu. Sedangkan online ini kan nggak bayar. Kamu itu juga ikut bayar ke sana, minta stand base counter di sana, ya bayar. Jangan kamu seolah bisa mengoperasikan itu yang menimbulkan protes ya dari para sopir angkutan konvensional ya. Itu kan tidak ada keadilan seperti itu. Yang satu bayar, yang ini enak. Ini lebih banyak mereka pendapatannya, yang lainnya juga babak belur kan begitu. Nah, sebenarnya yang harus kita cari bagaimana sih supaya mereka bisa sama-sama untung begitu Pak ya. Ya ketegasan gitu. Jangan dijawab dulu Pak, kita lanjutkan di berikutnya. Usai jeda Special Report masih akan kembali untuk Anda, tetaplah di iNews TV. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews TV. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Berbincang santai bersama kami di pagi hari. Selamat pagi semuanya. Membahas beragam informasi ringan dan menghibur. Ditemani bintang tamu yang menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Intermezzo setiap Senin sampai Jumat pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. 5 komplotan perampok bersenjata api dibekuk aparat Polres Banyuwangi, Bro. Nggak mau tanggung-tanggung, kelima pelaku dapat hadiah timah panas di kaki. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Special Report yang membicarakan tentang polemik angkutan online bersama Pak Armuji. Pak, kembali ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya tadi sempat ada apa sih yang menjadi perhatian Dewan terkait pengaturan angkutan online dan konvensional agar sama-sama untung begitu Pak? Makanya kita itu kan sering jadi satu keluh kesah, baik itu yang online maupun yang konvensional, baik itu yang anggota maupun yang ojek, kan sering demonya itu mesti kan ke DPR. Makanya sedikit banyak kita menguasai hal-hal semacam itu karena dapat informasi dari kedua belah pihak, gitu. Baik itu yang dari angkutan kota, baik itu yang dari online, semua masukan kita terima dan kita kodok. Maka kita timbullah satu inspirasi bahwa daerah ini harus bikin perda. Dan perda itu tentunya jauh-jauh hari tahun begitu DOK 2017 kemarin, Prolegda itu masuk anggaran di Prolegda tahun 2017 kemarin untuk angkutan online. Meskipun pada saat itu masih disosialisasinya Permen-Hub nomor 32. Tapi begitu ada perubahan di Permen-Hub 26 selesai, kita tinggal cari cantolannya aja, gampang kan cantolannya itu kita tinggal cari gimana kebijakan-kebijakan. Yang penting kita tidak melakukan satu diskresi dengan aturan di atasnya. Itu yang tentunya nanti kita akan atur di perda kita. Dan tentunya perda itu juga harus segera diterapkan begitu Pak ya? Ya, karena kan juga bahas perda kan juga nggak sebentar, karena juga harus ada kajian akademis. Dan posisi sekarang ini masih dalam kajian akademi. Gitu. Jadi pihak-pihak kalangan pakar-pakar universitas kita minta pendapat, gitu.
kita nanti belum sampai pada pansus, ini belum pansus, tapi masih dalam kajian-kajian. Ya, tentunya Pak Armuji juga sering menerima keluhan dan juga aspirasi dari para sopir angkutan online dan juga konvensional. Seperti apa, Pak? Ya, mereka saling dan suara mereka saling membenarkan dirinya sendiri. Yang satu merasa dirugikan, yang konvensional. Yang satu lagi juga mereka merasa bahwa ini suatu pekerjaan yang bisa dilakukan sambilan kan gitu. Ya nggak salah, dua-duanya sebenarnya nggak salah. Karena apa? Karena orang yang sekarang ini lagi punya mobil, lagi nganggur-nganggur, mereka bisa melakukan suatu aktivitas di malam hari untuk mencari nafkah tambahan. Bisa jadi uang gitu, bisa Pak, jadi ya? uang. Dan Kan nggak salah juga nah. sebenarnya, lumayan juga kan gitu loh. Lah, kedua-duanya nggak bisa disalahkan, tapi kita nanti harus tegas pada perda tersebut supaya tidak terjadi kebentrokan dan faktor keadilan itu yang nanti akan kita terapkan di perda itu. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para sopir baik merupakan angkutan online maupun angkutan konvensional? Ya, tentunya untuk para sopir online, driver terutama ya toh, dan kalangan driver yang konvensional maupun anggota maupun Gojek, mereka saling menghargai. Artinya kalau selama ini di terminal sudah memang itu patok bangkrongnya mereka yang sudah keberadaan mereka sudah tahunan, ya jangan diganggu. Kalau cuma ngedrop penumpang aja ya monggo silakan kan seperti itu. Tapi kalau ambil penumpang di sana, tentunya nanti justru akan menambah satu gesekan. Itu yang tidak kita hendaki. Dan jangan menghakimi dan saling bersih tegang antara driver. Jadi nanti yang mengatur adalah Dishub yang ada di terminal maupun kepolisian yang mereka berhak untuk bisa mendamaikan atau bisa menjelaskan daripada duduk persoalan kedua belah pihak. Untuk pesan kepada masyarakat pemirsa yang ada di rumah ini karena masih lebih memilih angkutan online dibandingkan konvensional, bagaimana Pak? Ya tentunya angkutan konvensional akan membenahi diri supaya mereka bisa memberi kenyamanan terhadap penumpang. Mereka juga bisa katakan jemput bola, mereka bisa melakukan hal semacam itu. Atau mungkin mereka beralih dengan sistem online juga. Mungkin angkutan kotanya di sistem pakai online atau aplikasi. Kita sebenarnya sudah berpikir ke sana juga gitu loh. Tapi nggak tahu itu nanti peminatnya besar atau tidak kan juga belum tahu. Ya, untuk pemeliharaan angkutan massal sendiri oleh pemerintah Kota Surabaya, kedepannya akan seperti apa ini nanti, Pak? Angkutan massal kita kan rencana ada tram, tapi kan ya belum masuk dalam anggaran 2017 kemarin. Tapi wacana itu sudah diwacanakan oleh Bu Wali, ya baik-baik juga. Kalau ada angkutan massal yang lebih baik, saya kira warga kota, apalagi beberapa daerah, di beberapa tempat kita sudah pakai park and ride. Di Majen Sukoni ada 2, di mana nanti bisa untuk parkir kendaraan umum, mereka bisa beralih ke angkutan massal, dan itu kalau diterapkan akan lebih mengurangi daripada kemacetan dan mengurangi daripada kendaraan-kendaraan yang lebih praktis juga, ya itu yang kita harapkan nanti bisa terrealisasi. Kalau harapan dari Pak Armuji sendiri untuk angkutan bagi masyarakat kita seperti apa? Ya masyarakat kita ini kan sekarang ini lagi demamnya, lagi mudahnya mereka dengan sistem online itu, ya toh. Cari makanan pun dengan online sekarang itu mudah sekali dan gampang, nggak perlu males-malesan sekarang ya Pak? Iya, tinggal milih dapat mana daftarnya, menunya sudah Pak Armuji juga kali ya? Ya kita juga sering seperti itu juga gitu loh. Kita daripada keluar sendiri biaya kemacetan berapa, anunya berapa, nah ini yang tentunya akan cost-nya lebih tinggi. Kalau online paling bayar 15.000, mereka tinggal Ya, baik, terima kasih Pak Armuji sudah memberikan informasi kepada saya dan juga pemirsa iNews TV terkait dengan polemik angkutan berbasis online. Ini kita beralih ke informasi berikutnya. Upaya pengenalan kinerja pemerintahan kepada masyarakat kini terus dilakukan sejumlah instansi pemerintahan. Kantor Layanan Bea Cukai Juanda melakukan upaya pengenalan tugas dan fungsi kantor Bea Cukai kepada mahasiswa melalui program Bea Cukai Mengajar. Upaya pengenalan kinerja pemerintah pada masyarakat kini terus dilakukan sejumlah instansi pemerintahan. Kantor Layanan Bea Cukai Juanda melakukan upaya pengenalan tugas dan fungsi kantor Bea Cukai kepada mahasiswa melalui program Bea Cukai Mengajar. Dalam program Bea Cukai Mengajar itu, sejumlah pejabat Bea Cukai mendapat kesempatan untuk memberikan wawasan terkait tugas dan fungsi kantor Bea Cukai kepada sekitar 50 mahasiswa Universitas Petra Surabaya. Berbagai hal terkait masalah bea cukai dijelaskan ke mahasiswa. Mulai masalah berbagai barang impor yang dikenakan cukai,
masalah proses pengawasan barang impor yang masuk ke dalam negeri, masalah proses pengiriman paket impor-ekspor yang harus melalui bea cukai, hingga berbagai upaya pencegahan penyelundupan barang yang selama ini dilakukan oleh pihak Bea Cukai Juanda. Ya, jadi memang kita punya tujuan untuk menyebarluaskan atau menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai bea cukai itu apa, bea cukai itu apa pada umumnya, supaya masyarakat lebih mengetahui, lebih kenal apa itu tugas dan fungsi dari bea cukai, khususnya dalam hal ini bea cukai Juanda. Akan sangat baik Pak, karena kan kalau di kampus kita berikan hanya teori, dan untuk memperkaya teori yang sudah mereka terima, maka kita berikan dari praktisinya untuk lebih mereka lebih tahu lebih dalam. Ya ini salah satu cara untuk mendekatkan mahasiswa ke dunia nyata. Jadi kami ajak langsung bertemu dengan praktisi di Bea Cukai, karena kami percaya mahasiswa mempunyai masa depan yang cerah untuk nantinya bisa jadi bisnismen yang bagus juga. Selain mendatangkan mahasiswa ke kantor layanan Bea Cukai, menurut rencana program Bea Cukai Mengajar ini akan juga dilakukan dengan mendatangi ke sejumlah sekolah atau lembaga pendidikan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri dan memberikan wawasan kait masalah Bea Cukai kepada masyarakat. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Medina Surya. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.